Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Elvariana dengan nomor induk mahasiswa 200222148. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan ini ada beberapa subbahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai pengertian Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang biasa disingkat dengan LPPD merupakan sebuah badan yang bertugas untuk merumuskan dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah. Tugas utama LPPD adalah mengumpulkan data, menganalisis kondisi daerah, serta menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah juga berperan sebagai pengawas dan penilai keberhasilan program pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, LPPD harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum itu sendiri. Selanjutnya, fungsi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa fungsi penting dalam pembangunan daerah. Di antaranya, yang pertama, merumuskan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, menyusun program, kegiatan, dan anggaran yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga, membuat analisis dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Yang keempat, memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai peran Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Beberapa peran tersebut antara lain, yang pertama, menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah. Yang kedua, menjadi penjembatan antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Yang keempat, menjadi fasilitator dalam proses pembangunan daerah. Dan yang kelima, menjadi penjamin keberhasilan pembangunan daerah melalui penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai peran lembaga swadaya masyarakat dalam Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memiliki peran penting dalam LPPD itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, memberikan masukan dan saran terkait rencana pembangunan daerah. Yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan daerah. Yang ketiga, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan daerah. Dalam menjalankan perannya, lembaga swadaya masyarakat harus bekerja sama dengan lembaga perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah daerah agar program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya, tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Meskipun memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah juga menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, tidak adanya koordinasi yang baik antara Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pihak terkait. Yang keempat, adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Dan yang kelima, adanya perbedaan pandangan dan pemahaman tentang pembangunan daerah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya, upaya peningkatan kinerja Lembaga
perencanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Yang keempat, menyelesaikan konflik kepentingan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian selanjutnya, contoh lembaga perencanaan pembangunan daerah. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam pembangunan daerah antara lain. Yang pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, Dinas Pendidikan Pembangunan Daerah atau Dinas PPPD. Yang ketiga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Yang keempat, Tim Pengelola Program Pembangunan atau TP3. Dan yang terakhir, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM. Selanjutnya mengenai struktur organisasi perencanaan pembangunan daerah. Struktur organisasi LPPD terdiri dari beberapa bagian, di antaranya yang pertama Kepala LPPD, yang kedua Sekretariat, yang ketiga bagian perencanaan, yang keempat bagian evaluasi dan pelaporan, dan yang terakhir bagian pengawasan dan evaluasi program. Pada setiap bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dan saling terkait satu sama lain. Kepala LPPD bertanggung jawab atas seluruh kegiatan LPPD dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Itulah tadi beberapa sub-sub materi atau pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.